Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang soleh dan soleha, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, alhamdulillah hari Jumat ya, alhamdulillah sudah ketemu dengan hari Jumat, hari spesial untuk kita umat Islam ya. Di hari Jumat ini jangan lupa teman-teman banyak sholawat sama untuk Rasulullah. Jangan lupa juga untuk menyiapkan infaknya ya. Sebab kalau kita infak atau bersedekah di hari Jumat, pahalanya itu berlipat sama seperti kita bersedekah atau berinfak di bulan puasa atau bulan Ramadan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, hari ini SBDP muatannya ya. Muatannya SBDP. Tema yang akan kita pelajari 5A, subtemanya langsung 2. Seperti muatan-muatan tematik yang lainnya yang sebelumnya kita sudah pelajari. Baik, teman-teman, mari berdoa terlebih dahulu. Basmalah. Kemudian doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita ya hari ini adalah tentang gambar ya, gambar cerita dan yang berhubungan dengan gambar cerita tersebut ya. Kita akan jelaskan, kita akan mencoba belajar bersama apa itu gambar cerita. Ya, teman-temannya ada 2 kata ya, gambar, satu lagi cerita, digabung jadi gambar cerita. Dari judulnya teman-teman pasti udah tahu gambar cerita berarti ada gambar yang di dalamnya terdapat sebuah cerita, atau dibalik juga sama aja, ada cerita yang dilengkapi dengan sebuah gambar ya, seperti itu gambar cerita. Tapi lengkapnya, jelasnya ya, pengertian dari gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan tentang peristiwa yang bisa juga disebut dengan gambar ilustrasi. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang peristiwa yang bisa juga disebut dengan gambar ilustrasi. Jadi, gambar ilustrasi disebut juga nama lainnya adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Ya gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Iya gambar ilustrasi gitu ya, sama aja. Baik, apa tujuan dari gambar cerita itu teman-teman? Ya, gambar cerita ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperkuat. Apa tuh? Memperkuat apa? Apakah memperkuat antibodi? Apakah untuk memperkuat imun? Nah, ya, ini karena bercerita tentang membahas tentang gambar cerita. Jadi, maksud dari memperkuat di sini adalah memperkuat cerita yang ada pada sebuah cerita yang ada di buku ya, atau enggak yang ada di sebuah selebaran bisa juga ya, itu dia. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memperindah ya. Dengan adanya sebuah gambar, maka sebuah cerita akan tampak lebih indah. Coba bayangkan seandainya kita membeli sebuah buku cerita tapi cuman ada tulisannya aja, polos, gak ada gambarnya, pasti kurang menarik. Nah, dengan adanya gambar maka akan jauh lebih indah, lebih menarik gitu ya. Tujuan ketiga dari gambar cerita adalah, atau gambar ilustrasi adalah memperjelas cerita. Iya, jadi tidak cukup dengan tulisan ya, tulisannya aja, tapi supaya lebih paham pembacanya maka ditambahkan dengan gambar ya. Udah
alur ceritanya sudah jelas, ditambah lagi dengan gambarnya, tambah jelas ya. Insya Allah para pembacanya paham seperti itu maksud dari cerita tersebut. Berikutnya ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi atau juga bisa disebut dengan gambar cerita, yaitu ada kartun, komik, karikatur. Kartun udah tahu ya teman-teman ya, iyalah sering nonton juga kartun. Kemudian kalau komik juga udah tahu ya pasti ya, anak zaman sekarang insya Allah masih tahu ya komik. Kalau di zaman dulu ya, zaman-zamannya Bu Guru masih kecil itu masih banyak anak-anak yang suka beli dan baca buku komik. Kemudian karikatur. Nah, pernah dengar apa itu karikatur? Nanti ya diperjelas lagi apa itu karikatur. Termasuk juga apa itu kartun dan komik ya lebih jelasnya. Mari teman-teman kita bahas satu-satu. Maaf. Ada yang kelewat. Baik. Tadi ada yang kelewat ya. Langkah awal dalam membuat gambar cerita atau ilustrasi yaitu adalah yang pertama kali harus memiliki ide atau gagasan ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin atau membuat gambar cerita, maka harus punya yang pertama adalah ide atau gagasan. Mau bikin apa ya? Mau gambar apa ya? Mau bikin cerita apa ya? Nah, itu disebutnya dengan ide atau gagasan. Kalau sudah punya ide, kalau sudah punya gagasan, maka baru kemudian langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsa apa teman-teman? Sketsa tuh kayak kerangka gambar ya. Mula-mula misalnya nih, dari bentuk lingkaran bisa dibuat gambar apa? Bisa dibuat kemudian ditambah jadi bunga matahari. Kan sketsanya sebelumnya lingkaran dulu ya, kemudian pinggir-pinggirnya ditambah, kemudian baru dikasih batang, dikasih daun ya. Sketsanya seperti itu awalnya. Kemudian yang terakhir adalah harus melakukan pewarnaan ya, diwarnai. Kalau gambar nggak ada warnanya kurang bagus atau kurang menarik. Jadi begitu ya teman-teman ya, tahap untuk membuat gambar cerita adalah yang pertama harus punya ide dulu, terus kemudian baru membuat sketsa, dan yang terakhir adalah diwarnai kalau sudah jadi gambarnya. Gitu ya langkah-langkahnya. Berikutnya yang tadi ya kita bahas pengertian satu-satu. Contoh dari gambar ilustrasi. Masih ingat tadi apa aja contohnya? Yang pertama betul, kartun ya. Kartun. Kartun itu punya pengertian adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan bertuliskan humor ya. Jadi kartun itu memang dibuat untuk supaya kita orang yang melihatnya merasa terhibur ya. Kadang-kadang juga bertuliskan sesuatu yang lucu. Humor itu artinya lucu ya teman-teman ya, kartun. Ini contohnya tuh ya gambar kartun. Berikutnya contoh dari gambar ilustrasi adalah komik. Nah, apa itu komik? Komik adalah gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ini contohnya ya, ini ada komik. Kalau komik tuh punya ciri ya gitu ya, ada tulisan di atasnya gitu ya, gambar terus langsung ada tulisannya ya, komik teman-teman contohnya. Kemudian ada karikatur yang mungkin banyak dari teman-teman masih belum tahu apa itu karikatur. Jadi kalau karikatur itu teman-teman adalah gambar tokoh ya. Tokoh itu orang, gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya ya, dibikin ya, dilebih-lebihkan ya, padahal aslinya bukan begitu ya gitu nih. Nah, ini contohnya. Ini siapa yang kenal beliau siapa? Iya betul, Eyang Habibie ya. Nama lengkapnya Baharudin Yusuf Habibie atau disingkat B.J. Habibie ya. Pernah jadi presiden kita, presiden Indonesia. Nah, ini disebut karikatur nih ya. Yang disebut dengan dilebih-lebihkan itu seperti ini teman-teman. Kepala lebih besar dibandingkan dengan badannya. Padahal aslinya begitu enggak teman-teman? Enggak ya.
Allah menciptakan manusia ya dan segala sesuatunya itu dengan bentuk yang sempurna ya, secara proporsional ya. Alhamdulillah kan nggak ada kan ngelihat orang kepalanya gede tiba-tiba terus tapi badannya kecil ya. Hanya ada di karikatur, memang sengaja gambarnya dilebih-lebihkan dari bentuk aslinya ya. Itu dia karikatur. Sekarang adalah cover. Kita mau bahas tentang cover. Cover atau sampul buku. Ya yang namanya buku pasti ada sampulnya. Ya, pasti ada sampulnya. Tiap buku apapun pasti ada sampulnya. Cover atau sampul buku adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh juga dari gambar ilustrasi atau gambar cerita yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca punya imajinasi yang kurang lebih sama ya antara penulis sama pembaca, jadi sepaham gitu teman-teman ya, bisa nyambung gitu ya teman-teman ya dengan melihat gambar cover atau sampul buku ya. Itu dia teman-teman ya, sampul buku atau disebut juga dengan cover. Ini dia teman-teman beberapa ciri atau tanda cover yang baik ya, nanti bisa diperhatikan atau mungkin teman-teman mau bikin buku silahkan ya, sebelum bikin buku diperhatikan ciri-ciri cover yang baik ya, biar supaya nanti bukunya laris manis Tanjung Kimpul. Iya. Ciri-cirinya yang pertama ya, cover atau sampul buku yang baik adalah hurufnya harus menarik teman-teman, menarik perhatian pembaca ya, harus unik dan menarik gitu ya. Kemudian ciri yang lain adalah warna sampulnya itu harus berbeda atau kontras dengan tulisan. Bisa dibayangkan, misalnya cover bukunya warna kuning, terus tulisannya warna kuning, bisa kebaca enggak teman-teman? Tidak bisa ya, jadi harus berbeda warnanya ya, supaya tulisannya bisa dibaca. Kalau warnanya gambarnya merah, covernya merah, tulisannya merah, enggak bisa kebaca ya. Jadi harus dibedakan, harus kontras ya. Misalnya covernya warna putih, terus tulisannya warna hitam, ya pasti insya Allah jelas terbaca. Berikutnya ciri yang lain adalah terdapat sinopsis pada sampul belakang. Nah, kalau teman-teman sering beli buku ya, kadang suka di belakang tuh ada sinopsisnya. Sinopsis itu kayak kisi-kisi gitu teman-teman ya. Kayak bocoran cerita yang ada di dalamnya. Secuil aja tapi nggak banyak. Ya itu disebut dengan sinopsis. Dan yang terakhir adalah ada judul. Yalah, masa buku nggak ada judulnya ya? Terus ada pengarangnya. Nah, misalnya nih nanti menjadi pengarang buku itu nanti keren deh. Ada nama misalnya teman-teman di sampul buku tersebut. Pasti bangga. Dan terakhir ada penerbitnya. Penerbit buku itu siapa gitu ya. Harus dicantumkan juga. Oke, yang terakhir adalah gambar yang menarik. Ini dia ya, yang tidak kalah penting, harus ada gambar yang menarik ya. Jangan Bu Nisa juga walaupun sudah dewasa gitu ya, tapi kalau mau mencari buku kadang-kadang yang dilihat pertama kali apa? Covernya ya, sampul bukunya. Kalau udah lihat sampul bukunya lucu, coba lihat, terus akhirnya tertarik sama sinopsisnya, bagaimana nih ceritanya, bagus juga, ternyata jadi deh beli ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Contoh cover teman-teman atau sampul buku. Ini dia. Judul bukunya namanya Malin Kundang. Sesuai enggak sama judul dengan gambar? Sesuai ya. Ada gambar si Malin sama mamanya. Mama Malin. Ya, atau ibunya Malin ya. Sudah warnanya juga udah kontras ya teman-teman ya. Sampul bukunya backgroundnya warna biru, terus tulisannya si Malin Kundang itu warnanya apa tuh, kuning apa coklat ya, coklat ya, bisa kebaca seperti itu ya. Contoh dari sebuah cover atau sampul buku. Baik teman-teman, nah apaan nih? Baik teman-teman, dengarkan ya, tugas hari ini adalah nih, Bu Nisa punya gambarnya ini nih, si lebah
Nah, ceritanya kita mau bikin sebuah cerita, tapi ceritanya jangan panjang-panjang, singkat aja. Bikin cerita, tapi yang berceritakan tentang lebah. Nah, Bu Nisa kan udah menyediakan gambarnya. Sekarang teman-teman tinggal menuliskan alur atau membuat ceritanya ya, yang berhubungan dengan lebah ini ya. Jangan banyak-banyak, nggak apa-apa, sedikit aja. Yang penting ceritanya bagus ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tugasnya hari ini adalah membuat sebuah cerita singkat tentang lebah. Oke, tulisnya di mana? Di buku tulis PJJ. Tulisannya bagus, tulisannya harus rapi, terus fotonya juga yang jelas, biar supaya Bu Nisa bisa gampang koreksinya. Baik, seperti biasa peraturan dengan Bu Guru adalah yang mengumpulkan tugas dianggap hadir. Yang tidak ada tugas maka dianggap tidak hadir. Apa? Teman-teman ya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih pembelajaran SPDP hari ini sudah selesai teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bu Guru ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan seksama ya, dengan serius ya, dengan fokus. Ditunggu tugasnya teman-teman. Sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.